Perkenalkan, saya Andreas Pramana Sembiring, seorang guru dari Sekolah Kristen Makedonia, Ngabang, Kalimantan Barat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kelompok yang sudah memberi saya kesempatan sebagai narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan kebersamaan di tengah perbedaan, toleransi, tenggang rasa, sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negara saat ini? Oke, kita tahu pasti negara kita berdiri, ya kan, didasari dengan perbedaan, ya kan, perbedaan, keberagaman, begitu terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya kan, NKRI, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, begitu. Dan menurut saya pelaksanaan kebersamaan itu sebenarnya kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari kita kecil sampai kita besar, gitu. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, gitu. Tapi memang disayangkan, gitu, pada saat ini kita mendengar beberapa kabar yang masih menunjukkan beberapa kelompok tertentu, organisasi tertentu yang masih mementingkan keinginan kelompoknya sendiri, sehingga meniadakan keberagaman yang ada, gitu. Itu yang sebenarnya yang disayangkan, gitu. Nah, kalau pendapat saya sih sudah dilakukan, sudah dilaksanakan dengan baik. Cuma memang perlu beberapa penekanan perbaikan, gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, menurut Bapak contoh pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dan generasi muda secara khusus mengenai kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan menuju negara-negara kesatuan. Nah, sebenarnya ini untuk pemerintah, ayo semakin tegas nih, ya kan? Kita punya dasar negara itu kesatuan, gitu, keberagaman. Nah, jangan sampai kita kendor, gitu, sebagai pemerintah yang memegang kendali terhadap masyarakatnya, lepas justru melonggarkan diri, gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau justru sebenarnya kalau ada perbedaan begitu langsung ditanggapi, gitu, langsung diperbaiki, kan, dibantu oleh pemerintah, begitu. Nah, untuk masyarakat, ayo sama-sama, ya kan, kita tahu sejarah negara kita tidak hanya diperjuangkan oleh satu kelompok, satu organisasi, satu suku tertentu, tapi memang beraneka ragam yang bersatu, begitu. Nah, contohnya misalnya saya pernah hidup di kehidupan asrama, begitu. Di asrama saya yang sekamar dengan saya itu ada orang Ambon, orang Maluku, orang Papua, ya kan, orang Medan, orang Dayak, orang Chinese, begitu. Banyak suku, banyak ras, bahkan dari kelompok tertentu juga ada, begitu, ya kan? Tapi yang saya lihat justru tidak ada perpecahan di dalamnya, di dalam asrama. Justru semakin banyak pembelajaran yang kita dapat. Saya bisa belajar budaya dari Papua, bisa mulai belajar bahasa logat-logat Ambon, ya kan? Nah, orang-orang Ambon juga bisa belajar tentang budaya Dayak, budaya Batak. Tuh, justru sebagai wadah pembelajaran sebenarnya, bukan sebagai wadah pemecah belah, begitu, ya kan? Nah, contoh lainnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, kita lihat, ya kan, kalau tidak salah Alkitab juga sering pakai perumpamaan anak kecil, ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kehidupan anak kecil, ya kan, anak kecil itu tidak pernah memandang kamu warna kulitnya gelap nih, gitu, saya putih, saya nggak mau berteman sama kamu, nggak, gitu. Tapi justru anak kecil itu melihat perbedaan itu sebagai suatu yang harus mereka pertahankan, begitu. Pertemanan lebih penting daripada sekedar warna kulit, begitu. Nah, cuma memang ketika semakin dewasa, nah ini yang kita kadang tidak mengerti di bagian mana kita miss-nya, begitu. Justru semakin dewasa, nah sifat toleransi kita semakin kecil, begitu. Bisa jadi salah dalam pendidikan juga, begitu, ya kan. Nah, tapi kembali lagi, kita, bangsa kita sejarahnya berasal dari perbedaan, keberagaman, gitu, kan. Kemudian kesepakatan menuju negara kesatuan penting, gitu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan. Nah, artinya memang
NKRI ini berdiri ya karena keberagaman begitu, bukan karena kelompok tertentu saja begitu, tapi semua sama bahu membahu supaya Indonesia bisa merdeka tuh dan membentuk negaranya sendiri, ya kan? Zaman perang mereka nggak ada pikirin kamu orang mana, suku apa, enggak gitu, tapi punya tujuan yang sama, merdeka begitu. Dan ya, lihat hasilnya sekarang, kita sudah merdeka kan. Jadi jangan lagi jadikan apa namanya itu unsur SARA itu sebagai sesuatu yang harus diperdebatkan gitu, enggak. Justru SARA itu kita bisa pakai untuk sesuatu yang lebih positif dalam kehidupan kita, saling berbagi, ya kan? Saling mengasihi, ya kan? Dan saling menjaga begitu satu sama lain, supaya ya benar-benar negara kesatuan itu benar-benar terwujud di Indonesia. Mungkin itu pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari agama, suku, budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi. Namun dengan adanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kita diharapkan untuk bisa bersatu di dalam adanya perbedaan. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika haruslah kita terapkan, di mana di sana kita diajarkan untuk berjuang bersama-sama, berpartisipasi bersama-sama untuk kemajuan negara, meskipun kita memiliki banyak perbedaan. Dan janganlah menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berdebat ataupun berselisih paham. Kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harus ikut berkontribusi untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi yang belum terwujud untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan. Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia harus kita junjung tinggi, di mana kita dari berbagai daerah dan tempat yang berbeda-beda telah dipersatukan oleh Pancasila. Kita bisa mengambil nilai-nilai yang berharga dari kelima sila tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya kebersamaan dan kesatuan negara kita tetap terjaga. Karena saat kita tidak mampu menjaga kebersamaan itu, di mana kita kurang pemahaman atau karena rasa ketidakpedulian, hal itulah yang menjadi pemicu kerusakan kerukunan kita. Jadi kita semua ingin supaya negara kita ini tetap maju. Maka hendaknya kita membangun relasi dan bertoleransi kepada orang lain. Dalam mewujudkan suatu persatuan dan dalam perbedaan, pemerintah memang sangat berperan penting dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait dengan persatuan dan kesatuan yang harus dipatuhi semua masyarakat dan dalam suatu negara. Tentunya, jika kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan baik, maka terbentuklah suatu persatuan dalam suatu negara. Namun, masyarakat juga berperan penting, di mana harus ada kekompakan dengan pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Karena tanggung jawab negara ini bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dahulu, kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia tanpa melakukan suatu perbedaan. Maka dari itu, kita harus berjuang menjaga persatuan tersebut agar tetap utuh dan menghargai perbedaan tersebut. Bagaimana supaya persatuan dan kebersamaan itu tetap terjaga tergantung dari diri kita sendiri. Kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana seperti kita mau bergaul dengan teman-teman dari suku, ras, agama, budaya yang berbeda dari kita. Dari segi pendidikan, dapat diajarkan serta diberikan pemahaman kepada siswa sejak sekolah dini bahwa pentingnya bertoleransi dan pentingnya untuk menjaga kebersamaan tersebut tanpa mementingkan ego dari masing-masing pribadi. Perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa sebanyak apapun perbedaan yang ada di antara kita, jika kita dapat menyikapinya dengan bijak, maka perbedaan itu tidak akan menjadi masalah, melainkan dapat memperindah negara kita dengan adanya keberagaman budaya.
yang dapat diperkenalkan kepada dunia untuk kemajuan Indonesia, sehingga kita dapat membuktikan semboyan dan dasar negara kita.